Tapi setelah Rasulullah SAW wafat, menyebar ke berbagai belahan dunia sampai sudah masuk daratan-daratan Eropa, sahabat. Konon sudah sampai ke Indonesia. Ya. Tidak ada yang mau. Kenapa? Karena mau mengajarkan agama ini. Nah, ketika agama ini diajarkan, orang yang belajar pada sahabat namanya tabi'in. Tabi'in, orang yang mengikut kepada sahabat. Salatnya masih sama dengan sahabat. Pemahamannya masih sama karena masih berguru sama sahabat. Sewaktu mereka lahir, ya, Nabi sudah wafat. Ya, seperti anak-anak sekarang ini seperti ini. Nah, sahabat-sahabat Nabi masih ada Abdullah bin Abbas di Mekah, masih ada Abdullah bin Umar di Madinah, masih ada Abdullah bin Mas'ud di Irak, ya. Masih ada Bilal bin Rabah di negeri Syam. Jadi sahabat ini menyebar, mengajar. Setelah wafatnya seluruh sahabat, siapa yang bertanggung jawab terhadap agama ini? Tata cara salatnya orang, mengeluarkannya zakat, jual belinya halal dan haramnya, siapa yang bertanggung jawab? Tabi'in. Dan itu masih murni. Nah, orang pada saat itu mengatakan, mana hadismu? Siapa periwayatnya? Dhaif atau kuat? Belum ada yang begitu. Bilang ini hadisnya dhaif, ini cuma sudah mulai orang merasa-rasa ini orang jauh dari Mekah ini, tinggalnya di Irak, masa jauh dari Madinah, terutama Madinah ya, jauh dari Madinah ini tinggalnya, masa urusan agama ini katanya begini. Nah, orang Madinah mengatakan begini, yang mana lebih betul? Nabi, sahabat, penduduk Madinah, ya, tidak ada ruang untuk pergi di sekitar situ saja. Nah, itu namanya zaman tabi'in. Sudah ada orang di Irak, sudah ada di negeri Syam, Damaskus, sudah ada orang di Mesir, sudah ada orang di Kufah, sudah ada orang sampai sudah perbatasan Cina. Negeri Persia sudah tidak ada. Ya, sampai ke perbatasan India. India dulu itu, ya itu termasuk Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, satu negara dengan India. Sekarang baru pecah-pecah. Sampai ke negeri Andalusia, meliputi Spanyol, Portugal, perbatasan Prancis, daerah-daerah Italia, semuanya itu adalah kekuasaan Abbasiyah. Luar biasa ya. Jadi ini agama ini terus dipertahankan oleh para fuqaha. Ya, para fuqaha itu luar biasa. Nah, pada zaman tabi'in inilah kita lihat asr ishtaka wa qad ishtaraka aktsaruhum fil hurubil fitnah. Pada saat itu sudah banyak fitnah terjadi. Ya, sudah banyak perang-perang terjadi. Maka sahabat-sahabat yang hidup pada zaman tabi'in, ya, tabi'in kecil kan, nanti dia dewasa, meninggal di semua sahabat, namanya tabi'in. Jadi dia bertemu dengan sahabat kecil, ada sahabat besar, Abu Bakar, Utsman, Ali, Khulafaur Rasyidin, ya, Abadillah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amru, ya, ada 4 itu Abdullah, Abadillah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah, ya, sudah wafat semuanya. Kemudian tabi'in hidup, mereka kemudian dewasa dan semua sahabat sudah wafat. Nah, di tangan mereka terbagi 2 pemahaman fikih. Ada namanya Al-Madrasatul Hijaz dan Al-Madrasatul Iraq. Kenapa dikatakan madrasah? Madrasah ini bukan bangunan seperti kita kenal, tetapi madrasah di sini adalah satu haluan pemikiran atau haluan pemahaman. Jadi ada pemahaman Hijaz. Hijaz meliputi Makkah, Madinah dan seluruh Jazirah Arabia. Kemudian Irak meliputi orang-orang Arab, negeri Syam, dan itu semuanya, termasuk di Mesir al-madrasah. Kenapa dikatakan madrasah haluan pemikiran? Yang pertama, Hijaz ini pokoknya apa yang turun-temurun saja dikerjakan.
itu di Madinah, Makkah, Madinah. Ya. Jadi hadis yang mereka dengar itu. Tetapi yang di Irak sudah agak jauh. Sudah susah orang mendapatkan ini ini bapak ini berguru pernah ketemu dengan sahabat. Kemudian sahabat ketemu dengan Nabi. Kalau di Irak sudah mulai masuk orang-orang asing di luar. Maka caranya orang Irak untuk menetapkan fikih secara bagus adalah berdasarkan atas riwayat. Di mana di Hijaz tidak terlalu difokuskan. Apa itu riwayat? Dari mana kau dengar ini? Iya, dari mana kau dengar bahwa kalau berwudu 3 kali, 3 kali diulang-ulang. Nah, yang satu, ini berwudu 1 kali diusap. Dari mana kira-kira ada riwayat hadisnya seperti itu? Itu dicari betul karena mereka jauh dari pusat tempatnya pemerintahan Islam dulu. Jadi ketika sudah agak jauh diberikanlah mereka fuqahanya itu, pokoknya kita walaupun turun temurun tidak ada riwayat hadisnya jangan percaya dulu. Kan saya bisa saja turun temurun dari atas kemudian saya pindah ke Irak, ya, mengajarkan orang ke sana agama, fikih dan seterusnya, misalnya itu, ya, tidak otomatis karena orang di sana tidak mengetahui semuanya keluarganya. Nah, makanya bagaimana caranya? Riwayatnya, kau dengar dari siapa? Oh, saya dengar dari Salim, Maula Ibnu Abbas. Salim, budaknya dulu Ibnu Abbas, itu ahli fikih sekali itu ya. Oh, kalau begitu dia berguru sama Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas berguru sama Nabi. Ya, berarti ini betul. Ditelusuri riwayatnya, betul enggak ini? Bagaimana kehidupannya Salim ini selama hidupnya? Ditelusuri sampai diambil pemahaman agamanya. Jadi dua terbentuk. Itu namanya jadi pada zaman dahulu Madrasatul Iraq itu menggunakan logika, ya, periwayatan yang kuat untuk memastikan kebenaran agama, dan kebenaran agama tetap berpadu pada Al-Quran dan hadis. Tetapi ingat, pada zaman itu belum ditulis al-hadis. Pada zaman tabi'in masih belum ditulis hadis. Jadi yang ada di catatannya orang, ada catatan-catatan kecil yang minggu lalu kita sampaikan bahwa sudah ada penulisan, ya, ada 2 orang sahabat yang Rasulullah SAW suruh tulis hadis tidak apa-apa, yaitu Imam Ali karramallahu wajhahu. Tulis beberapa catatan tentang diat apa. Itu hadis. Tapi secara umum belum boleh, agar supaya ini Al-Quran tidak bercampur dengan tulisan apapun. Itu. Nah, pada zaman tabi'in ini terjadi 2 arah pemahaman tadi. Kemudian setelah zaman tabi'in ini selesai, muncullah namanya tabi'in. Nah, di belakangnya lagi itu tabi'in. Sudah 3 kali. Di belakangnya lagi tabi'in. Nah, akhirnya karena jangan sampai terlalu panjang itu ya. Kalau sampai sekarang bagaimana berapa kali tabi'nya itu? Makanya ada peristilahan namanya salaf dan khalaf. Apa itu salaf? Adalah orang-orang terdahulu, tidak dalam bentuk kelompok, tidak, tetapi kategorisasi kehidupan yang hidup pada zaman Nabi, pada zaman sahabat, kemudian tabi'in, tabi'in adalah digolongkan menjadi salaf. Salaf artinya orang terdahulu. Di belakangnya ini khalaf sampai sekarang, kan selesai peristilahnya. Nah, jadi kalau ada pemahaman kita ini beragama, mengerjakan fikih, mengerjakan keseharian kita mengikut kepada siapa? Kita mengatakan mengikut kepada salaf. Semuanya juga. Imam Syafi'i mengikut kepada salaf, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, semua pengikut salaf. Jadi kita ini salaf saleh, kita semua pengikut salaf. Ya. Nah, beda lagi kalau ada peristilahan di belakang ini abad 20 namanya as-salafi, nah, itu beda lagi. Ya, beda lagi, ada pengertiannya secara tersendiri. Jadi setelah selesai masa tabi'in muncul tabi'in. Apakah
Nah, sekarang apakah hadis sudah ditulis pada saat itu? Nah, menurut riwayat di sini bahwa sudah ada pada saat itu tabi'in kira-kira ya 150-an tahun ke atas sampai 200-an setelah wafatnya Nabi. Jadi sudah abad kedua. Nah, sudah para sahabat, para tabi'in sudah mulai mencanangkan hafalan yang begitu luas. Jadi penghafal Al-Quran tidak sedikit lagi. Sudah ribuan penghafal Al-Quran. Kalau dulu pada zaman Nabi masih sedikit, ratusan. Kemudian ada peristiwa Yamamah, itu ada 70 penghafal Quran wafat dalam pertempuran Yamamah. Maka Abu Bakar dan Umar bin Khattab mengatakan, habis ini penghafal Al-Quran. Kalau setiap kita pergi mempertahankan agama ada yang gugur, lebih baik kita tulis ini supaya Al-Quran itu tidak hilang dengan wafatnya para penghafal. Nah, setelah banyak para penghafal pada zaman tabi'in, ya sudah generasi kelima, itu sudah muncul khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang adil, cucunya daripada Umar bin Khattab, hanya 2 tahun memerintah. Dia pernah menjadi gubernur Madinah. Dan kemudian dia diangkat menjadi khalifah yang sangat adil, tidak ada fakir miskin di zaman itu. Semuanya orang berkecukupan. Ya, tidak ada orang yang menzalimi orang lain. Adil sekali pemerintahannya. Penghafal Quran sudah banyak sekali, maka dikumpulkanlah para fuqaha, ulama, bahwa begini, lebih baik hadis itu ditulis. Kalau tidak ditulis hadis itu, ya nanti juga tidak bisa, ya, dengan pertimbangan seperti sekarang inilah, bahwa kalau tidak ditulis mungkin ada yang hilang, mungkin ada yang bercampur, mungkin ada tidak bisa lagi dianu riwayatnya, mana riwayatnya lebih benar, mana susunannya. Sudah bertingkat ini, sudah 5 generasi naik dari Nabi. Maka disepakati untuk ditulis, dan itu sudah masuk abad ketiga penulisan, dan penulisan secara umum 200-an ke atas setelah wafatnya Nabi. Ditulislah. Nah, dalam penulisan hadis itu bersamaan juga ditulis fikih, mulai fikih ditulis. Muncullah ulama-ulama pada saat itu yang merupakan pencetus kaidah fikih. Ada aturan-aturan fikih. Ya. Muncullah para imam itu, Imam Abu Hanifah, ya, yang tadi adalah lahirnya 80 Hijriah, kemudian wafatnya 150 Hijriah. Muncullah Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Ahmad. Itu peletak dasar fikih. Tetapi di tempat lain para ahli dalam waktu yang bersamaan juga ditulis hadis. Ada yang pekerjaannya di dalam hidupnya hanya menulis hadis. Sampailah terkumpul hadis. Dan Imam Ahmad bin Hanbal ada 40.000 hadis yang dihafalkan. Luar biasa otaknya itu. 40.000. Kalau Imam Bukhari, kemudian sudah lahir juga Imam Bukhari di mana namanya? Pada abad ketiga ini sudah lahir juga Imam Bukhari. Akhir abad kedua, abad ketiga sudah pada lahir, tapi masih di Bukhara. Ya, di sana kemudian mulai berguru kemana-mana sampai matang. Kerjanya cuma mengumpulkan hadis. Ada yang kerjanya cuma mengumpulkan fikih. Ada yang kerjanya mengumpulkan sejarah Nabi. Ya, Siratu Ibnu Hisham, Ibnu Ishaq. Jadi agama ini ditulis berdasarkan
keahliannya masing-masing, sehingga murni sampai ke tangan kita. Nah, kita tidak akan ke pembahasan yang lain yang berkenaan cabang-cabang ilmu lain, cabang ilmu hadis itu lain anunya. Kita lari ke fikih. Nah, ketika ini pada zaman munculnya imam yang 4 mazhab ini, namanya Taurul Ijtihad, mulai zaman ijtihad. Ditulislah mulai buku-buku fikih itu. Hadis sudah mulai ditulis dan riwayatnya sudah ada, yang ini dhaif, yang ini sahih, yang ini hasan, itu sudah dibikin orang. Ya. Kemudian apakah ibadah ini berdasarkan dengan dilihat dulu hadisnya di sana baru jadi ini ibadah salat? Pada saat itu tidak begitu. Jadi masing-masing menulis, nanti di belakang disinkronkan. Oh, ternyata pelaksanaan salat-salat ini hadis-hadisnya betul, dan ini riwayatnya sahih, yang ini riwayatnya hasan, itu disinkronkan. Bukan karena disebabkan hadis ini kemudian terbentuk cara beribadah. Cara beribadah sudah terbentuk sejak zaman Nabi, turun temurun. Nah, setelah disinkronkan, yakinlah umat ini bahwa fikih yang dikerjakannya sehari-hari adalah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Dan dari sisi dalil-dalil pelaksanaannya itu sinkron dengan dalil-dalil sahih yang dikomandoi. Yang paling siqah adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian Tirmizi, Ibnu Majah. Ini lain juga anunya. Ya, nanti mungkin akan ada yang lain yang bisa kaji. Nah, kita masuk ke Taurul Ijtihad. Ya, adalah zaman dikatakan di sini an-nahdhatul ilmiyah asy-syamilah fi daulatil islamiyah min awakhir ahdil Umayyin ila nihayatil qarnir rabi' al-hijri. Jadi kebangkitan ilmu pengetahuan Islam adalah dari akhir masa pemerintahan Bani Umayyah sampai masa abad keempat, masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Ya, itu sudah berkembang ilmu pengetahuan. Buku-buku sudah banyak, mulai ditulis. Perguruan itu dengan sanad, sudah ada. Sampai tarekat juga ada sanadnya. Sampai orang baca-baca setelah salat. Apa yang kau baca setelah salat? Betulkah ini dari Nabi? Dari mana kau dengar? Dari sini, sampai kepada Nabi. Ada sanadnya. Makanya banyak tarekat itu ada yang sanadnya sampai kepada Nabi. Dan dijaga sampai sekarang, sehingga kalau yang sampai sekarang itu rata-rata tarekat, kalau tarekat 34, ya kurang lebih seandainya ada orang meriwayatkan hadis dari dulu sampai sekarang, itu kurang lebih yang 34, yang ke-35. Iya, susunannya dari atas itu. Nah, itulah Islam. Jadi Islam ini murni. Nah, saya akan bercerita di sini tentang bagaimana imam-imam mazhab 4 itu. Nah, itu yang setelah abad ke-5, maka imam-imam mazhab ini perlu kita lihat. Baik. Abad ke-5 ini penulisan secara umum, tetapi lahirnya mazhab itu kita lihat mulai dari abad kedua. Sudah mereka merumuskan. Ada yang menulis buku sedikit, misalnya Imam Malik menulis buku Al-Muwatta, buku hadis saja, ditulis sendiri, riwayatnya sendiri. Datang Imam Syafi'i langsung hafal, itu Al-Muwatta. Ya. Kemudian berguru pada tabi'in. Nah, ketika dia mengajar sehari-hari seperti sekarang ini, menyampaikan, itu ada yang catat. Imam Ahmad itu punya hadis 40.000 lebih dihafal di kepalanya. Ya. Imam Syafi'i kurang lebih. Ya, lebih kurang sedikit dari itu, tapi pemahamannya di bidang yang lain. Imam. Jadi berdasarkan hadis yang mereka dia rumuskan bahwa cara salat Nabi seperti ini. Nah, ada mazhab yang tidak ada tulisannya seperti mazhab Imam Ahmad. Imam Ahmad sendiri tidak menulis, tetapi murid-muridnya yang menulis, fatwa-fatwanya yang ditulis, sehingga membentuk suatu mazhab bahwa ini
pemahaman agama menurut Imam Ahmad. Akhirnya berlanjut sampai sekarang, luar biasa. Negara Teluk seluruhnya, Saudi Arabia, Kuwait, Emirat Arab, ya, sebagian dari Bahrain, Qatar, itu mengatur Imam Ahmad. Kemudian Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i itu 150 Hijriah sampai 204 Hijriah hidupnya, terutama negara-negara Asia Tenggara. Berapa juta manusia itu, Indonesia saja sudah berapa juta, tambah Malaysia, Singapura dan seterusnya, tambah separuh Mesir, ya, ada juga pengikut Imam Malik di sana. Jadi itu muncul mazhab ini setelah ditulis ini tata cara ibadahnya Nabi, kemudian permasalahan agama ditulis secara rapi sampai hari kiamat nanti tidak akan hilang sudah, ya. Dan alhamdulillah kita dalam mazhabnya Imam Syafi'i tidak apa-apa juga pindah-pindah sedikit kalau misalnya bermasalah, misalnya pergi ke Mekah, kalau sentuhan sedikit berwuduk lagi berapa puluh kali berwuduk dalam satu hari, ya terpaksa pindah-pindah mazhab sedikit. Ya, kalau tidak ke Mekah, ya kembali lagi ke mazhab semula. Dan itu adalah kalau kita telusuri ajaran Nabi, karena ada riwayatnya, ada penanggung jawabnya. Tidak boleh orang-orang berpikir mengatakan kalau imam itu, siapa tahu tidak begitu salatnya, saya tidak mau salatnya imam itu, saya mau salatnya Nabi. Ya. Bagaimana caranya? Nah, yang paling tahu tentang salatnya Nabi para imam itu. Hadisnya ada sama mereka. Ya, penafsirannya ada sama mereka, tata caranya sama mereka. Mereka juga tidak berbohong, mereka itu sangat takut kepada Allah. Ya. Jadi bagaimana salat kita? Sudah ikut imam saja. Kalau sudah ikut imam itu bebas. Apalagi kalau namanya imam sudah beristihad, nanti kalau ada yang salah-salah tahiyatnya, apanya kesedikit salah-salah, ya, bukan kita yang dipanggil, imam itu yang dipanggil. Kenapa jarammu begini? Ya, kita orang awam ini, ya, tapi yang penting kita mengikut. Ya, baik. Jadi saya akan mulai dari Imam Abu Hanifah. Supaya kita tahu nanti kalau mengatakan oh ini pendapat Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah Nu'man bin Sabit. Lahirnya 80 Hijriah, masih ketemu ini dengan tabi'in. Dan wafatnya 150 Hijriah. Dia ini adalah turunan, bukan orang Arab asli ini, tapi dia turunan dari bangsa Farsia. Dia min abna'i Faris al-Ahrar. Dia punya murid 3 orang, namanya Abu Yusuf, itu orang Arab, Muhammad Hasan Asy-Syaibani dan Zufar. Itulah yang menganukan ajarannya. Ajarannya ini di mana dianut? Di Turki. Berapa jumlah penduduknya orang Turki? Banyak sekali. Iya, 150 jutaan ke atas. Dan itu akan langgeng sampai hari kiamat. Kemudian di Lebanon separuh Lebanon. Kemudian di negeri Syam separuh, Damaskus. Kemudian di Amman kayaknya 70%, 80% di sana. Lebih banyak karena Imam. Ya. Kemudian kita lihat ini bahwa Imam Abu Hanifah murid-muridnya banyak. Kita pindah, siapa yang kedua adalah Imam Malik. Kita lihat Imam Malik. Kalau Imam Malik ini adalah Arab tulen. Kemudian dia tidak mau pergi. Dia di Madinah, di situ saja di Madinah terus mengajar sampai wafat. Tapi mengalami dari 93 sampai 179, ya, kurang lebih 86 tahun umurnya mengajar terus. Dan Imam Syafi'i, ya, yang lahir di Irak, ya, itu sempat pergi ke Mekah dan berguru di sana, ya, dan berguru di sana. Jadi inilah yang menjaga Imam Malik ini, menjaga tata cara ibadahnya Nabi sesuai dengan tata caranya penduduk Madinah secara turun temurun. Nah, tetapi mazhabnya mazhab Maliki. Nah, Imam Malik ini mazhab Maliki.
Kenapa mazhab Maliki dianut di negara Afrika? Karena ada 7 muridnya dari negara-negara Afrika dan negara-negara Andalusia, yaitu Spanyol. Murid-muridnya itu datang dari berbagai dan berguru di situ sampai alim, pintar, pulang ke negara Afrika, pulang ke Sudan, pulang ke Maroko, pulang ke Tunisia, pulang ke Aljazair. Ini negara Arab juga, tapi sudah Afrika. Ya, kemudian negara-negara Afrika Barat, Afrika Tengah, hampir seluruh Afrika. Kalau mau dikumpul berapa juta manusia itu? Nah, tidak bisa kita mengatakan bahwa mazhabnya Syafi'i betul, mereka tidak betul. Salatnya mereka begini, Allahu Akbar, berdiri begini. Ya, itu ada hadisnya dan ada riwayatnya sampai kepada Nabi. Jadi selama ada suatu hal yang dipertentangkan pada masa lalu dan para fuqaha itu berbeda pendapat, maka kita yang di belakang tidak boleh fanatik. Karena pada zaman dahulu sudah dipertentangkan. Kalau ada 2 masalah pada zaman dahulu sudah dipertentangkan, jangan yang di belakang datang kemudian mengatakan yang satu yang betul, yang satu itu salah. Sedangkan dahulu saja sudah ini. Nah, sekarang kita punya 4 mazhab. Sejak dahulu 4 mazhab ini banyak perbedaan. Ada yang tahiyatnya at-tahiyatul mubarakatuh 1 kali jidai. Ada yang harus goyang-goyang. Ada yang begini. Ada yang begini. Ya, ada yang begini. Nah, ini masalah furu', masalah kecil, ada hadisnya, ada riwayatnya, ada begini. Pada zaman dahulu orang sudah sepakat berbeda. Kenapa ada yang zaman sekarang datang mengatakan itu salah? Kalau Anda tidak mau ikuti tidak apa-apa, ikuti saja yang Anda yakini, tapi jangan salahkan yang lain karena sejak dahulu tidak bagus salah. Ini itu mazhab baru, mazhab menyalahkan. Mazhab baru, mazhab menyalahkan. Dulu orang tidak pada zaman sahabat ada 2 pendapat misalnya. Pada zaman sahabat terdapat 2 pendapat. Misalnya salat asar, Nabi pernah mengatakan begini, hai sahabatku, jangan ada di antara kalian yang salat asar kecuali di medan perang, yaitu Bani Quraidah. Ada yang memahami bahwa yang dimaksud oleh Nabi adalah bahwa segera jangan lupa bersegera ke medan perang, tetapi jangan lupa salat. Itu maksudnya Nabi. Ada yang mengatakan tidak, maksudnya Nabi bertempur ke orang dulu, baru sudah itu di sana baru salat. Ketika jalan menuju ke tempat itu datang waktu asar. Kan maksudnya Nabi supaya jangan tinggalkan salat asar. Salat kita di perjalanan. Ada yang mengatakan tidak begitu. Kita di tempat pertempuran, jadi separuh tidak salat dulu, nanti di tempat pertempuran baru bersalat. Nah, datang dua-duanya melapor kepada Nabi, dua-duanya mengatakan boleh. Ya, ada berapa pendapat itu? 2. Kemudian datang orang di belakang hari mengatakan salah itu yang satu. Nah, dulu saja orang saling sepakat. Nah, jadi kaidah para ulama mengatakan bahwa kalau ada perbedaan pendapat di masa lalu, maka yang di belakang hari 2 datang kemudian, kaidah ini janganlah fanatik, pahami saja. Kalau mau ikuti salah satunya silahkan. Yang tidak bagus adalah tidak ada yang diikuti. Baik. Jadi Imam Malik banyak muridnya dari Afrika. Karena banyak muridnya Afrika, ajarannya ada di sana. Sekarang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahirnya 150, wafatnya 204. Kenapa banyak di Indonesia? Ya, penyebar agama Islam dari Yaman bawa. Kemudian di belakang hari ini banyak orang belajar dari Mesir. Dan Imam Syafi'i itu wafat di Mesir. Dan ada 2 pendapatnya. Ada pendapatnya waktu masih di Irak dan ada pendapatnya waktu sudah di Mesir. Pendapatnya waktu di Irak, dia Imam Syafi'i namanya Qaulul Qadim. Itu masih banyak yang agak-agak berat. Kemudian banyak yang agak-agak longgar waktu di Mesir. Nah, itu banyak diambil oleh orang Indonesia. Kemudian para penyebar agama Islam dulu banyak yang dari Mesir juga, dari Arab. Apalagi abad-abad 20 ini banyak orang belajar dari Al-Azhar. Pulang dari sana, apa yang diajarkan di sini mazhab Syafi'i. Ya, seperti itu. Jadi jangan heran kalau mazhab Syafi'i
banyak di Indonesia. Sampai sekarang pun mahasiswa kita masih belajar di sana. Pulang dari sana mazhab Syafi'i lagi yang diajarkan sama kita. Sampai kapan itu? Sampai hari kiamat. Sekarang mazhabnya Imam Ahmad. Ya, mazhabnya Imam Ahmad ini Tulen. Dia lahir di Irak, ya. Kemudian mazhabnya saking banyaknya muridnya, banyak muridnya orang Arab. Nah, murid-muridnya ini banyak pergi tinggal. Imam Ahmad sendiri pergi ke Mekah juga. Di Mekah bertemu dengan Imam Syafi'i. Ya. Bertemu dengan di Irak, dia pernah di Irak didatangi oleh Imam Syafi'i. Pernah juga waktu Imam Syafi'i di Mekah, dia juga ke sana. Nah, waktu dia mengajar, Imam Ahmad sudah wafat Imam Syafi'i, banyak sekali muridnya. Nah, muridnya itu tersebar kemana-mana. Tinggallah muridnya di Mekah, di kota Mekah, Madinah, negara-negara Teluk. Jadi mazhabnya Imam Ahmad sampai sekarang. Nah, jadi intinya nanti di saat kita mempelajari fikih Islami ini, kita akan menemukan pendapat-pendapat yang berbeda. Tetapi yang berbeda itu hanya 25% dari masalah furu'iyah. Masalah usul, masalah utama, dalil-dalil utama. Usul itu artinya dalil-dalil. Iya. Usul fikih artinya dalil-dalil fikih. Ya. Ada juga usul juga artinya lain, artinya akar. Ya. Ini dalil-dalil. Dari masalah-masalah yang besar 75% sama ini semuanya 4 mazhab ini. Yang berbeda masalah dalil-dalil kecilnya yang berhubungan dengan furu'iyah, bagian-bagian kecil. Misalnya orang sama-sama salat menghadap ke Ka'bah, semuanya menghadap Ka'bah. Menghadap ke kiblat. Kemudian takbiratul ihram, semua takbiratul ihram. Ruku sujud, semua ruku sujud. Semuanya hadisnya ada. Yang beda adalah cara mengangkat tangannya. Ketika angkat tangannya, Allahu Akbar. Ada yang harus sama sejajar dengan telinga. Ya, ada yang cukup sini saja. Ya, ada yang begini saja, cukup. Apa? Kita mau berbeda pendapat di sini? Tidak usah. Ya, yang penting ada, tidak usah. Kemudian ada yang at-tahiyatul barakatuh salawatu salamatu. Kakinya dilipat. Imam Syafi'i itu. Imam Syafi'i dilipat kakinya ke dalam. Tapi sama-sama duduk dia. Sama-sama duduk. Sama-sama tahiyat tahir. Sama-sama tahiyat tahir. Sama-sama baca salawat. Sama-sama baca salawat. Sama-sama berdoa. Sama-sama berdoa. Sama-sama salat. Ini namanya usul. Furu'nya adalah bagian-bagian kecilnya adalah ada yang kakinya dilipat ke belakang. Ada yang kakinya tidak dilipat ke belakang. Imam Malik tidak lipat. Imam Ahmad tidak lipat. Imam Abu Hanifah tidak lipat. Dan muridnya datang orang Indonesia, pengikutnya Imam Syafi'i, berarti di Mesir dilipat kakinya, di Indonesia dilipat, di Malaysia dilipat, separuh negeri sana dilipat. Jaki heran kalau pergi ke tempat lain tidak ada lipat kakinya, tidak ada apa-apa. Yang penting ada di kakinya di situ. Yang jadi persoalan kalau kakinya tidak ada di situ. Mohon maaf. Ya. Jadi seperti ini. Jadi, baiklah, nanti kita akan memasuki insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Mulai dari taharah. Apa itu taharah? Bagaimana itu cara beristinja? Nanti kita dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau ada yang berat-berat bisa pindah-pindah. Oh, ini bisa pindah kalau seperti ini hukumnya. Ya, baik. Adanallahu wa iyyakum. Sudah habis waktu ya? Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahsin wukufana baina yadaika wa la tukhzina yawmal 'ardi 'alaika wardina wardana. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shigara. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.